oleh karena stresnya menghadapi hidup itu ditulisi Pak, madesu gitu ya. Masa depan suram. Nah, masa depan suram ya. Karena mungkin mereka mengutamakan karakter daripada kemampuan, Pak. oh gitu Pak ya. Jadi lebih baik orang berkarakter Daripada orang mampu. pinter. Gitu ya. Kali ini kita akan ngobrol tentang tema yang sangat menarik yaitu skill dan integritas. Nah, sebelum kita membahas panjang lebar bersama tamu istimewa kita, kali ini dengan senang hati kami minta pada Sobat Podcast untuk dapat like, share, dan subscribe dari Tivara Production House ini. Bagikan kepada rekan, handetolan, komunitas Anda dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Ya. Bapak Pendeta Yusak Sigit Prabowo, sarjana hukum, magister teologi. Wah. Ya, beliau adalah wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan dari STT Torsina, yang sekaligus juga mengampu beberapa mata kuliah di STT Torsina. Ya. Apa kabar Pak Yus? Puji Tuhan. Ya, Luar biasa, supaya sehat. kita lebih bersahabat, saya panggil Pak Yus ya. Boleh, Ya, boleh, silakan. Ya, saya panggil Pak Yus ya. Ya. Pak Yus, kita akan ngobrol bareng tentang skill dan integritas. Ya. Ya. Betapa skill dan integritas itu memiliki satu korelasi atau hubungan yang sangat erat, yang juga Betul, sangat betul. menentukan kehidupan manusia. Betul sekali, Pak. Ya. Nah, coba kita urai satu persatu, Pak Yus. Kira-kira apa kata Alkitab itu tentang skill dan integritas? Tentang skill dulu, Pak. Dalam terminologi Alkitab atau istilah Alkitab, apa itu Pak skill itu kira-kira, Pak? Ya, sebenarnya istilah skill itu kan tidak berbeda jauh dari terminologi Alkitab maupun dari terminologi pembahasaan di luar Alkitab. Skill berbicara tentang keahlian, Pak. Keterampilan, kemampuan. Ya. Nah, itu yang mesti setiap orang memiliki. Hanya dalam kehidupan ini kan tidak hanya skill saja yang kita harus miliki, terima, usahakan. Tapi yang tadi, karakter itu yang justru lebih, kedudukannya justru lebih utama, lebih penting dari skill itu sendiri, Pak. Alkitab membuktikan. Boleh saya bukakan? Boleh, boleh. Ini, mari kita coba buka di Mazmur 78, ya, ayat 72. Nah, kiranya pembaca atau pendengar atau Sobat penonton, Podcast. Sobat Podcast, Ya, Sobat Podcast. saya akan bacakan ini yang sangat penting sekali. Saya ambil dari Mazmur 78 ayat 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Nah, ini pemazmur. Ini dalam kalimat ini dinyatakan bukan untuk siapa-siapa. Ini menceritakan tentang Daud. Ya. Nah, sebelum-belumnya ayat-ayat di atasnya itu menceritakan bagaimana Daud dari antara padang belantara waktu dia menjadi penggembala, orang yang dianggap hina, diasingkan, disendirikan dari kakak-kakaknya yang terlalu skillful sebagai prajurit, tentara, pegawai kerajaan. Tetapi dia dipilih Tuhan, sehingga ini firman Tuhan sendiri mengatakan ia menunjuk Daud menggembalakan mereka dengan satu kriteria kualifikasi seorang Daud waktu itu memiliki ketulusan hati. Ketulusan hati. Ya. Kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, jadi kitab King James Version itu mengatakan seperti ini. So he fed them according to the integrity, Pak. Integrity. Ya. Jadi integrity of his heart. Jadi integritas dari hatinya. Alkitab mencatat ini yang diutamakan dan kemudian nanti disambung and guided them by the skillfulness of his hands. Artinya Daud inilah yang nanti menuntun domba-dombanya Tuhan itu, gitu ya, yaitu umat Israel dengan skillfulness of his hand, kemampuan dan keahliannya. Ya. Nah, kita melihat seorang Daud ini betul-betul terjadi dua hal yang dimiliki oleh Daud ini, yaitu ketulusan atau integritas hidupnya
dan keahlian, keterampilan yang dia miliki. Oke, pertama berbicara tentang keterampilan dulu Pak. Keterampilan, skillnya Oke, dulu. oh iya. Kita tahu seorang Daud diserai tugas mengembalakan, kita mencatat 2-3 ekor domba saja. Iya. Tetapi tanggung jawab yang seolah-olah kecil itu dia lakukan dengan tanggung jawab yang besar, keseriusan. Luar biasanya, ya Mazmur-Mazmur menyatakan bahwa dia itu melukiskan bahwa itulah menjadi gambaran tanggung jawab yang diberikan, dan dia berikan itu pada menganalogikan bahwa Allah lah, Tuhan lah yang menjadi pengembala dia, dan dia tuliskan dia bagaimana dia membaringkan aku di padang rumput, membawa aku ke air yang tenang, menjagaku, memeliharaku. Itulah sebenarnya yang dilakukan juga Daud kepada domba-dombanya. Domba-dombanya, iya. Dan kemudian cara dia merawat, melahirkan, artinya merawat domba sampai dari kecil menjadi induk, melahirkan, dia tangani semuanya. Dan juga menjaga mereka itu kan melatih. Dan kemudian ingat, ada yang banyak dilupakan. Justru waktu dia mengembalakan domba itu, ada 2 hal yang saya ketahui dia belajar skill. 1, main gitar Pak. Oh, main gitar ya. Sekarang gitar. Dulu kan kecapi, main musik. Dia mempertajam itu, menyembah Tuhan. Yang kedua, belajar melintang, itu istilah Jawanya, tapi pengali-ali, ketapel. Ya. Itu kan diasah. Ya. Dia asah sedemikian rupa sehingga dia 2 hal itu, main musik dan main, walaupun itu permainan tapi juga sekaligus senjata. Buktinya nanti bisa dipakai untuk mengalahkan Goliat. Ini keahlian, Pak. Keahlian. Skillful, keterampilan yang diasah sementara dia mengembalakan dombanya. Iya. Dan luar biasa. Jadi kalau melihat dari cerita Daud tadi menarik sekali Pak. Oh, iya. Ini menjadi satu role model ya, menjadi satu patron bagi sobat podcast dimanapun berada, begitu ya. Kita melihat bagaimana Tuhan memberikan skill pada Daud. Namun demikian skill itu tidak kemudian pas mandek, diam, stagnan di tempat, betul. tapi perlu diasah, dipertajam. Kalau saya boleh tarik ke teks Perjanjian Baru dalam pengajaran Yesus itu pernah dikatakan perumpamaan talenta. Betul sekali. Jadi apakah menurut Bapak sama itu kira-kira teks yang Bapak pakai tadi, skill Daud tadi, kalau dianalogikan dengan perumpamaan Yesus tentang talenta itu, bahwa setiap umat itu diberikan talenta yang berbeda-beda tadi? Ya, saya pastikan sama Pak. Sama ya. Prinsip urgensi, esensinya sama banget. Sama. Jadi karena dia punya talenta dipercayakan yang mungkin pertama kali aku kok guru ngangon wedhus, aku hanya suruh gembala domba. Enggak, dia enggak menyesali itu. Dia gali, dia perbesar, dia pertajam, dia asah, dan dia dapat kuasai itu semuanya. Nah, ya contoh Pak, dia main kecapi sampai diundang raja Pak. Ya, itu pasti orang istimewa. Raja Saul. Ditanggap. Ya. Itu karena dia punya kemampuan yang luar biasa. Permainan kecapian tidak ecek-ecek begitu. Bukan ecek-ecek. Kedua, dengan kemampuan mengayunkan pengali-ali atau ketapel tadi. Dia bisa membunuh. Kalau dalam bahasa Jawa itu pelintengan. Betul. Ya, aksentuasinya yang pas ya Pak ya. Pelintengan ya. Jadi itu bisa dipakai Tuhan ya dalam peperangan melawan Goliat dan mati. Tetapi memang itu tidak bisa berdiri sendiri Pak. Tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena faktor integritas itu karakter. Itu yang mendasari dan itulah Daud. Jadi dalam sejarah kehidupan Daud, ketika dia punya integritas, itulah yang betul-betul sampai ayat Alkitab mengatakan dia orang yang memperkenankan hati Tuhan. Ya, tentunya Tuhan juga tidak mengedepankan keahliannya, tapi karakternya. Bagaimana dia betul-betul karakter itu tumbuh karena mulai dari hal-hal yang kecil, mulai di hadapan Tuhan, dan dia juga mempunyai persekutuan, hubungan pribadi dengan Tuhan, kebenaran firman yang terus dia terima, membentuk hidupnya sendiri,
Dan itu yang membedakan dengan orang-orang lain waktu itu, kakak-kakaknya, prajurit Israel yang lain, bahkan Raja Saul. Ya, karena karakter itulah yang justru membuktikan perbedaan Daud dengan orang-orang yang lain di zamannya itu. Iya. Kita coba kita urai, kita fokus ke skill dulu Pak ya. Ya, Skillfulness tadi. Bagaimana Daud mengelola skill yang Tuhan berikan itu ya. Melatih diri, mengoptimalisasi talenta lah kalau dalam bahasa perjanjian baru dengan sungguh-sungguh. Maka tidak ada alasan ya bagi setiap manusia ya, bagi setiap sobat podcast yang berkata, wah kenapa kok aku ini dilahirkan berbeda ya. ya, Lahir dari keluarga yang berbeda, yang seolah-olah tidak punya kemampuan yang lebih ya. Bahkan di kamarnya itu oleh karena stresnya menghadapi hidup itu ditulisi Pak madesu gitu ya, masa depan suram. Nah, masa depan suram ya. Karena mungkin menyadari kok aku nggak punya kalian apa-apa. Ini berarti kalau kita melihat dari cerita Daud tadi, yang salah cara berpikirnya Pak ya. Jadi dia menganggap Bisa dikatakan seperti itu. Ya, cara berpikir itu memang menentukan arah hidup orang. Iya. Jadi dia tidak mencoba belajar seperti Daud tadi maksud saya. Ya. Walaupun sebagai gembala kambing domba hanya 2-3 ekor loh. Enggak yang Bapak bilang tadi 2-3 ekor ya. Enggak banyak ya. Banyak itu hanya ungkapan kakaknya aja ya. Kakaknya ya. Ungkapan kakaknya ya. Iya. Oh ya. Artinya dia kerjakan dengan sungguh-sungguh begitu. Itu yang penting poinnya. Ini yang menjadi catatan nih sobat podcast. Ya. Untuk selanjutnya untuk integritas ini Pak. Ya, integritas ya. Untuk integritas kita coba bedah pada integritas ini. Tapi sebelum kita masuk ke itu Pak, pada sobat podcast, sekali lagi saya dengan senang hati apabila sobat podcast berkenan like, share and subscribe ya channel YouTube ya Tivara Production House ini ya, bagikan kepada rekan Anda dimanapun berada, ke komunitas Anda sebanyak-banyaknya ya, luar biasa. Nah coba kita akan melihat yang kedua ini Pak, tentang integritas ini. Menurut Alkitab apa Pak sebenarnya yang dimaksud integritas itu? Oke, jadi sebelumnya kita harus paham betul karakter Alkitab atau karakter Kristen begitu ya secara umum, dan karakter di mata dunia. Yang jelas beda Pak, beda prinsip basic fundamental. Perbedaannya adalah karakter Kristen itu dimulai dari kelahiran baru Pak. Oh, berarti starting point-nya lahir baru. Kelahiran baru di dalam Kristus Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karakter itu dimulai dari situ, karakter Kristen. Ya, jadi kita tidak membahas dari karakter di luar itu. Di luar Kristen. Ya, karena karakter Kristen walaupun sebelumnya waktu dia belum menerima Yesus, penjahat sejahat apapun, gelap segelap apapun, cacat secacat apapun, lemah selemah apapun, ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, berubah total. Berubah total ya. Karakter Kristus, Roh Kudus, dia mulailah di situ menjadi bayi rohani yang kemudian dibentuk dalam pertumbuhan iman dan karakternya itu. Mungkin sebelumnya dia memang memiliki dasar-dasar karakter yang baik secara umum. Nah itu akan dipertajam. Tapi karakter yang buruk, yang jahat menurut hukum kuasa dosa, kuasa dunia, itu yang diperbaharui menjadi dalam Kristus. Nah mulai starting point-nya dari situ. Dari lahir baru itu tadi. Iya betul. Nah kemudian, ini saya bocorkan dikit. Tadi pagi Pak Paulus Parwoto menyampaikan renungan dari Roma 12 ayat 2. Nah, itu Pak, perubahan budi. Perubahan budi. Perubahan budi itu mutlak bagi seluruh orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Jangan hanya bertobat cukup, harus bertumbuh. Alkitab kebenaran itu akan memberikan terus pembaharuan. Pembaharuan penyempurnaan, metamorfosis Pak. Metamorfosis. Nah, perubahan untuk terus berkenan di hadapan Tuhan semakin dipertajam. Nah, ketika kita terus mau dipertajam, Roh Kudus memimpin kita. Ingat Galatia 5 ayat 22, buah roh adalah
kasih, sukacita, banyak sabar, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu karakter. Karakter ya. Itu berbicara karakter yang terus dipertajam, ditumbuhkan, dilipat gandakan. Nah, itu kehidupan orang Kristen. Gitu, Pak. Maka dari karakter itulah kemudian muncul integritas Kristen. Integritas Kristen itu seperti itu. Iya, maka kalau begitu apapun latar belakangnya, apapun masa lalu, Enggak masalah. no problemo. No problemo. Yang penting nanti bangunnya lahir baru. Lahir baru. Maka kan seperti iklan rokok apa ya beberapa tahun lalu tuh ya. Life is not yesterday. Oh. Ya, life is today and tomorrow. Ya. Yesterday is gone, begitu ya? Iya, iya. Ya, jadi yang penting adalah bagaimana dimulai, starting point-nya adalah dari tadi Pak. Lahir ya? baru. Lahir baru. Nah, begini Pak. Fenomena yang terjadi di lapangan. Ya. Fenomena yang terjadi di lapangan. Banyak orang yang sudah menjadi Kristen sama-sama bertobat di tahun yang sama, usia kekristenannya itu sama. Kenapa kok karakternya berbeda nih Pak? Kira-kira menurut Pak Yus bagaimana? Iya. Itu sudah sangat banyak sekali fakta di lapangan kehidupan begitu ya. Artinya begini, menerima Yesus, mengikut Yesus itu senantiasa berbicara tentang pengenalan akan Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu dijabarkan dalam dua hal. Pemahaman dan pengalaman hidup. Memahami, pengenalan itu kan memahami siapa Tuhan kita. Dan kita mengalami ya. siapa Tuhan kita. Ya. Orang hanya, wah saya itu paham Pak Paulus itu orangnya seperti ini. Tapi saya tidak mengalami perkenalan seperti Bu Paulus yang memiliki kontak tiap hari sejiwa seroh yang satu itu sendiri. Yang satu itu rahasia kita berdua. Itu pengenalan tingkat tertinggi Pak dalam hubungan manusia per manusia. Nah, mengikut Tuhan itu memahami Tuhan, tetapi harus mengalami hubungannya dengan Tuhan. Nah, kasus orang-orang yang sama-sama menerima Yesus di tahun yang sama, tapi yang satu bertumbuh rohaninya, meningkat, karakternya terus dirubah semakin baik, yang satu hanya itu saja. Nah, itu bukan berbicara tentang waktu, tapi kualitas pengenalan, bagaimana dia memahami dan mengalami bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Iya. Dalam konteks pengalaman itu Pak, mengalami itu tentu kalau Bapak tadi menyetir pertumbuhan atau perubahan karakter tadi ya. Tentu kan juga kalau kita melihat kitab Perjanjian Lama itu kitab Amsal itu, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, menurut Pak Yus bagaimana itu? Apakah ada korelasi antara kesediaan untuk saling menajamkan dan ditajamkan dengan integritas tadi, dengan perubahan pertumbuhan karakter tadi? Ya, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan bahkan Tuhan mengizinkan dan memakai juga sesama kita, sesama hamba Tuhan, saudara seiman itu juga saling berhubungan, dan dalam hubungan itu kan ada mau tabrakan, mau gesekan, mau saling, itu kan tetap konsekuensi dari hubungan, Pak. Ya, jadi artinya tetapi cara pandang kita lah, cara penerimaan kita lah yang terlebih penting. Kalau kita dengan rendah hati menyadari, orang yang rendah hati itu cirinya Pak, mudah belajar untuk memperbaiki kesalahan sendiri, mudah menangkap bahwa aku harus semakin diperbaiki, aku semakin. Nah itu salah satu cirinya. Nah makanya dia tidak justru menembak kepada orang, kesalahan orang, tapi dia lebih ke mawas dirinya. Bagaimana aku harus semakin diperbaiki, disadarkan, dibentuk. Nah seperti itu, maka hubungan-hubungan yang artinya besi menajamkan besi, saudara-saudara menajamkan saudara-saudara yang lain, begitu ya. Itu tidak bisa dihindari, Pak. Tapi penerimaan kita yang penting. Nah, itu keren, Pak. Keren sekali, Pak. Saya jadi teringat lagunya Didi Kempot ya, Pak, itu ya. Yang mengatakan wong salah, ora gelem ngaku salah. Nah, Suwe-suwe sapa
wonge sing betah. betah. Itu ya. Nah, kita jutek ya kalau ketemu orang salah tapi justru njaluk bener. Nah, itu mekanisme pembelaan dirinya tinggi. Iya. Tidak mau mengaku salah. Nah, kira-kira faktornya apa, Pak? Orang itu salah kok ora gelem aku salah itu. Dalam konteks Alkitab itu kira-kira apa, Pak? Selain yang penjenengan tadi mungkin kurang bersekutu dengan Tuhan, kurang mengenal Tuhan sehingga tidak ngalami Tuhan. Kira-kira apa, Pak? Ya, itu faktornya ada beberapa yang tidak bisa berdiri sendiri. Memang faktor pertumbuhan iman itu dipengaruhi dari masa lalu seseorang. Jadi saya berikan seperti ini juga. Ya. Pola pembentukan karakter itu dimulai dari rumah, Pak. Dari rumah. Dari kecil dari rumah. Ya. Dari latar belakang keluarga ya. Dari kecil dan dari rumah. Nah, di rumah itu adakah kebenaran yang dijaga, standarisasi terhadap kebenaran yang dianut. Semenjak kecil diajar pengajaran sekolah minggu lah, kebenaran Alkitab, contoh-contoh bagaimana berbuat, bertingkah laku, bersikap sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Itu berbeda, Pak, dengan keluarga yang bebas gitu. Yang tidak standarisasi Tidak ada standarnya Jadi itu. Kemudian itu belum cukup juga. Itu akan semakin dilatih nanti di dalam komunitas atau sekolah atau gereja baik formal informal. Itu dilatih. Untuk kemudian setelah cukup umur tentunya atau waktu dia akan dirilis di masyarakat, dialah yang praktek di situ. Nah, semakin dia siap pembentukan karakter, maka di masyarakat dia akan diakui bahwa orang ini punya karakter. Nah, berbicara tentang Bapak tadi yang bagaimana unsur faktor-faktornya itu, ya itu saya bisa pastikan dari rumah, dari kecil, dari keluarga, dari orang tua, begitu, Pak. Jadi ada faktor selain faktor budaya keluarga, juga kalau kita katakan faktor genetik jelas ya karena kita keturunan orang berdosa ya. Bisa jadi karena warisan orang tua, tetapi juga faktor kebiasaan di keluarga gitu, Pak ya. Betul. Tentu juga kalau kita melihat bahasanya Rasul Paulus ya, pergaulan yang buruk dapat mendegradasi kebiasaan yang mencemarkan atau merusakkan kebiasaan yang baik itu pergaulan juga menyumbang peranan, Pak ya. Betul. Makanya tadi yang dari rumah itu masih terus ada pelatihan-pelatihan sekolah, komunitas, gereja itu sebagai komunitas, baik sebagai pelatihan maupun juga sebagai praktek dari karakter itu sendiri. Nah, itulah sebabnya kalau tadi ada contoh orang yang tidak mau salah tapi tidak mengaku, membenarkan diri sendiri. Nah, itu satu faktornya itu, tetapi juga tentunya orang ini masih bagaimana dia mengakomodasi sifat-sifat lama, artinya sifat lama itu sifat-sifat keberdosaan seseorang yang belum diperbaharui. Sekali lagi bahwa hidup dalam sifat-sifat lama tadi. Sifat-sifat lama itu, Pak. Dia masih mengakomodasi. Ya, ini masih ada dimungkinkan walaupun orang Kristen, bahasa Jawa ini Kristen. Mantap itu. Bukan Kristen dok, Kristen. Itu puluhan tahun. Padahal sudah lahir baru ya. Iya, sudah lahir baru. KTP-nya Kristen itu. Itu bisa saja orang bahkan tidak pelak itu tidak jarang diantaranya hamba yang mengaku dirinya hamba Tuhan ya. Bisa. Ya. Tapi karena belum menyerahkan totalitas ruang-ruang hatinya, totalitas 100% untuk dibentuk. Ya kadang-kadang mengadopsi baik itu sifat lama atau budaya lama, habit yang lama ya. Karena dia melihat mungkin orang tua atau orang yang diteladaninya, orang tuanya biasa melakukan itu dan dia anggap itu biasa saja. Nah, padahal dia harus dibukakan bahwa itu dikoreksi betul. Alkitab mengatakan ya orang benar, orang jujur, orang berkarakter, berintegritas itu nggak mungkin seperti itu, Pak. Nah, ini penting sekali Sobat Podcast. Perlu dicatat ini keteladanan orang tua terhadap anak-anak, khususnya generasi milenial ke sini ya, kita ke sini ya. Penting sekali rasanya ya karena boleh katanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Maka perlu kebiasaan dan ini perlu dicatat Sobat Podcast ya. Nah, Pak Yus.
Ini Pak Yus kan kebetulan kan juga WK3 nih ya, Iya. bidang kemahasiswaan nih, Iya. dari STT Torsina nih. Coba kalau pengalaman Pak Yus sebagai WK3 membimbing anak-anak mahasiswa teologi nih. Ya, Kira-kira dalam konteks integritas Kristen, skill dan integritas Kristen tuh. Kira-kira apakah juga dijumpai fakta yang seperti yang kita bicarakan ini di antara mahasiswa ini tingkat pertumbuhannya berbeda atau apa pengalaman-pengalaman yang bisa disaringkan, Pak? ya saya terjun di dunia STT, puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk mengajar dan mengabdi melayani di STT Torsina 7 tahun ini, Pak. 7 tahun, wah mantap, Pak. Tapi saya rasa Pak Paulus mungkin lebih banyak, lebih panjang. mantap, Pak. Tapi paling tidak dari situ mengalami bagaimana menghadapi melayani mahasiswa, tentunya berbagai macam ragam dari suku-suku yang berbeda. Suku-suku yang berbeda. Dari adat kebiasaan yang berbeda, karakter-karakter yang berbeda, bahkan ya ada hal-hal khusus spesial ya kausal. Artinya kejadian-kejadian tertentu yang mewarnai kehidupan mahasiswa banyak, Pak. Nah, kaitannya dengan integritas. Iya. Terus terang tidak ya ada 1-2 hal pasti dimanapun bukan hanya di STT Torsina, bukan berarti kalau saya ceritakan ada yang nakal gitu semuanya nakal, bukan. Bukan, ya. Tapi ada contoh memang, kasus Pak. lah hanya kasus. Pernah, Pak, beberapa tahun yang lalu saya sebagai WK3 membuat SKDO, Pak. Oh, itu 1 tahun 5 orang, Pak. Ada juga ya Pak mahasiswa teologi yang di DU itu ada juga ya. Ada, Pak. Karena problemnya bukan problem problem integritas tadi ya. Iya. Problem karakter tadi ya. Iya. Pernah. Iya. Ya karena kebablasan dalam arti pacaran. Terus kemudian ada tindak-tindak melanggar norma moral, ya, norma moral. Iya. Bahkan ada yang karena kejatuhan, karena faktor masa lalu tentang pernah dilecehkan secara seksual, tapi dia tutupi sedemikian rupa walaupun disediakan pelayanan inner healing, tapi dia menghindar, lari sedemikian rupa, dia bisa jatuh dalam dunia seperti itu. Kemudian ada dia yang ada menyinggung sedikit-sedikit kriminal, tapi tingkat kecil, Pak, di tingkat intern. Nah itu karena sudah diperingatkan kesekian dan dia sudah berjanji tidak, tapi terpaksa karena dia lakukan ya itu kena juga. Akhirnya kena DO, Pak ya. Kena DO. Wah, ini luar biasa nih Sobat Podcast. Jadi di komunitas STT atau Sekolah Tinggi Teologi apalagi ya itu kita yang merupakan ya namanya hamba Tuhan kan standar moral, Sobat Podcast. Iya, betul. Jadi kalau didapati dari anak atau mahasiswa kita yang integritasnya buruk, tentu ya tidak segan-segan di DO begitu ya, Pak ya. Tapi proses DO itu tidak semudah Tidak itu, semudah Pak. itu, Kita bina, kita nasihati, kita doakan. Iya, tapi betul. ya Walaupun prosesnya panjang, pada akhirnya tidak mau ya gimana lagi gitu ya, Pak. Iya, Pak. Nah, mengapa saya tanyakan itu, Pak? Karena saya tertarik ya, tergelitik itu. Bagaimana selanjutnya, bagaimana skill dan integritas ini mempengaruhi kesuksesan seseorang di dalam menjalani hidup ini. Iya. Baik dalam keluarga, baik dalam bekerja, dalam pelayanan. Kira-kira bagaimana, Pak? Pandangan Pak Yus, bagaimana hubungan skill dan integritas ini dengan kesuksesan hidup? Ya, saya ini sebelum melayani full ya sebagai hamba Tuhan. Saya 13 tahun bekerja di dunia sekuler, Pak. Wah, ini luar biasa nih, Pak Yus. Di dunia bisnis sekuler. Berarti Bapak punya background pekerjaan sekuler, artinya bukan menjadi hamba Tuhan sebelum sebagai di situ, Pak, saya melihat dengan mata kepala, mengalami, melihat banyak orang, bahkan khususnya anak-anak Tuhan, Pak. Agamanya Kristen. ada di antara anak-anak Tuhan lagi ya, Kristen lagi ya. Aduh, ya awalnya mungkin baik dan sebagainya, tapi saya melihat kejatuhan mereka, perbuatan yang sangat memiriskan hati kalau dipandang dari kebenaran Alkitab, pelanggarannya dan sebagainya, Pak. Bahkan udah betul-betul pelanggaran di tingkat kriminal itu sudah betul-betul dan kita miris. Jadi bukan hanya itu, ada agamanya ya orang Kristen, tapi di kantor itu menggunakan kuasa kegelapan, Pak. Itu juga Kuasa kegelapan. iya untuk bisnisnya.
Oh. Untuk bisnisnya memakai hal-hal itu. Cari lambar itu ya. Orang Bukan Jawa hanya bilang ya. itu juga, kiat-kiat jahat, Pak. Waduh, Oh, dipakai maksudnya, juga. bukan hanya roh jahat tapi kiat-kiat jahat. Roh ya. jahat juga dipakai. Roh jahat Perdukunan, dipakai. okultisme, saya tahu persis, Pak. Ini menarik Pak. Ini Tahu persis. Nanti lain Satu. kali kita topik okultisme. Siap. Ini Pak ya. Terus kemudian memakai kiat-kiat yang tidak benar ya, untuk persaingan usaha, pengembangan usaha, dan itu dunia seperti itu, Pak, di area dan kemudian sudah penipuan, penggelapan dan sebagainya. Dan Itu dilakukan oleh orang yang namanya Kristen tadi. Kristen baik di tingkat ini Pak, menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Saya melihat sendiri. Iya. Karena 13 tahun cukup bagi saya untuk melihat bukan hal waktu itu yang singkat lah terjadi. ya. Iya. Dan itu integritas, tetapi saya melihat juga contoh-contoh teladan orang-orang yang berintegritas, tidak mau sedikit pun mencemarkan imannya, dia mau dikorbankan, enggak masalah asal dia tetap hidup benar. Ada juga. Saya melihat orang-orang yang berkomitmen terhadap ini, begitu Pak. Kalau menurut Pak Yus nih, kira-kira orang yang punya skill dan integritas. Ya, nah itu belum saya sentuh tadi. Iya, dengan orang yang tidak menggunakan integritas tadi, dampak jangka panjangnya itu kira-kira apa? Ya, itu yang saya harus sambungkan. Jadi begini, by data Pak. Ya, by data. Data menyatakan bahwa dunia bisnis, pekerjaan, bagaimanapun juga, itu perusahaan-perusahaan itu, pastilah saya juga pernah jadi personalia juga. Iya. Jadi saya berwenang untuk menilai seseorang dia mau diangkat atau justru dikeluarkan. Nah, semuanya itu bahkan di perusahaan-perusahaan itu mereka mengutamakan karakter daripada kemampuan, Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi lebih baik orang berkarakter daripada orang pinter. Gitu ya, daripada orang pinter ya. Nah, orang-orang inilah yang dicari, orang-orang yang jujur, orang-orang yang akuntabel tentunya, transparan, jujur, dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Tanggung jawab terhadap segala dari yang kecil sampai semua yang dipercayakan. Mereka inilah yang mendapat posisi dan dipercayakan lebih ke karier-karier yang lebih tinggi. Tetapi setinggi apapun diberi kepercayaan, kalau dia tidak bisa dipercaya lagi karena perbuatan pelanggaran, ya udah. Mantap. Di out gitu. Diberhentikan. Nah ini maka ini menggelitik dan mengusik hati saya Pak. Betul tema yang kita angkat ini, skill dan karakter itu begitu penting Pak ya. Apakah benar perkataan Alkitab itu orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Betul. Wah luar biasa Pak Yus, ini pembicaraan kita yang sangat menarik siang hari ini, namun demikian waktu jualah yang membatasi kita ya. Terima kasih untuk kesediaannya untuk bergabung bersama kami. Sobat Podcast, pembicaraan yang menarik ya. Skill dan integritas, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Contoh-contoh Alkitab sudah ada, kehidupan Daud. Contoh-contoh real, baik dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan STT, bahkan dalam kehidupan dunia marketplace, tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh narasumber kita Pak Yus. Bahwa skill dan integritas, dua hal yang patut kita jaga dan terus kita perjuangkan, karena hidup Anda, suksesnya hidup Anda akan dipengaruhi dua hal ini. Kiranya Sobat Podcast senang sekali kalau diberkati untuk like, share, dan subscribe dari channel Tivara ini. Bagikan kepada rekan komunitas sebanyak-banyaknya, dan kita akan jumpa lagi dalam program yang lain bersama dengan saya, Paulus Purwoto, ngobrolin Alkitab bersama Tivara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Terima kasih Pak Yus. Sama-sama, Tuhan berkati.